Lalu bagaimana Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara? Sudah terhubung bersama kami Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun. Selamat petang, Pak Robert. Selamat petang. Baik, Pak Robert, tadi Pak Bahlil, Menteri SDM, pastikan katanya BBM di wilayah bencana cukup, stoknya ada, namun terhambat oleh distribusi yang jalurnya terputus. Nah, contingency plan dari Pertamina sendiri bagaimana untuk memasok BBM ke jalur-jalur yang masih terisolir? Baik, terima kasih. Ya, Sebelumnya kami sampaikan yang pertama adalah ungkapan turut simpati dari Pertamina tentunya, dan kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumbar. Sampai saat ini dapat saya sampaikan bahwa monitoring dari Pertamina yang kami lakukan di area terdampak, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa BBM ataupun LPG posisi pada saat ini kondisi stok kami tersedia dan dalam kondisi yang cukup. Memang terdapat tantangan ataupun kondisi medan di mana terdapat jalan yang putus, kemudian masih terdapat dampak dari longsor, kemudian banjir, dan juga adanya sarana-sarana fasilitas umum yang masih misalnya seperti jembatan yang belum dapat ya, digunakan ya. dengan maksimal. Hmm. Kami dapat laporkan bahwa dari monitoring kami sampai saat ini untuk di wilayah Aceh terdapat beberapa jembatan yang amblas, longsor ataupun jalan putus, di antaranya di area Pidi Jaya, Pidi ataupun Biren, kemudian di Aceh Tengah di area Bener Meriah dan Gayo Luas, dan juga di wilayah Aceh Tenggara serta di pesisir barat. Nah, beberapa kondisi ini kemudian juga berdampak kepada bagaimana kami harus menyalurkan energi ataupun BBM ke sana. Oke. Mitigasi yang kami lakukan itu yang pertama tentunya melalui jalur darat dengan kendaraan-kendaraan kecil. Mobil tangki kami juga seperti bisa disaksikan menembus banjir dan juga melalui medan-medan yang lokasi-lokasi bencana. Selain itu kami juga menggunakan airdrop bekerja sama dengan TNI dan juga Oke. pesawat terbang gitu ya. Selain itu kami juga menggunakan kendaraan, bahkan kita menggunakan kendaraan roda 2, menggunakan motor untuk kemudian membawa BBM ini secara dalam bentuk kemasan jerigen untuk membantu alat-alat berat yang ada di lokasi supaya Oke. dapat beroperasi membuka jalan. Baik, baik Pak Robert, Anda mengatakan mulai dari airdrop, lalu juga jalur darat, nyambung dengan kendaraan roda 2 tadi Anda katakan. Artinya ini kan ada gap waktu, jarak waktu yang terhambat begitu. Nah, kira-kira dari keluhan-keluhan yang kita saksikan juga tadi di berita pengantar, bahwa mereka belum bisa mengonsumsi BBM merata di seluruh wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Nah, kira-kira ada estimasi sebenarnya dari titik pengisian ataupun stasiun BBM sampai ke tempat pengisian BBM di SPBU itu berapa lama jaraknya, waktunya? Ya, jarak ini cukup bervariasi, Oke, Mas Radi ya, karena memang titik supply kami, titik serah kami, selain tadi menggunakan berbagai moda transportasi, kami juga menggunakan distribusi melalui laut atau melalui kapal. oke, Nah, pada saat BBM ini masuk melalui jalur laut, masuk ke fuel terminal, maka tantangan berikutnya adalah menyalurkan ke SPBU ataupun ke lembaga penyalur kami di mana jalur daratnya terkendala. Nah, ini yang kami lakukan adalah kami menambah jumlah mobil tangki oke. yang kami datangkan dari area di sekitar lokasi,
kurang lebih saat ini sebagai contoh untuk wilayah Aceh, kami sudah mendatangkan sekitar 30 tambahan mobil tangki dan juga sehingga sekitar ada 40-an sampai 50 mobil tangki yang beroperasi. Oke. Tentu ini ditambahkan juga dengan awak mobil tangki supaya memperpendek jarak tempuh atau jarak waktu yang dibutuhkan sehingga 24 jam bisa Baik. beroperasi. Begini Pak Robert, masyarakat di bawah kan terkadang tidak paham ya bagaimana ini sulitnya menyalurkan atau mendistribusikan BBM dari stasiun utama sampai ke stasiun pengisian di SPBU. Nah ini mungkin ada posko terpadu khusus BBM yang bisa didatangi warga masyarakat sehingga masyarakat bisa paham, oh sekarang baru dikirim BBM-nya sehingga 2 hari 3 hari kemudian baru sampai di sini sehingga mereka punya estimasi untuk mengisi BBM. Ya, untuk masyarakat kami menyediakan jalur untuk komunikasi yaitu melalui kontak center 135. Oh, artinya tidak ada posko yang didirikan khusus di tempat-tempat bencana ya, Pak Robert ya? Untuk posko kami bekerja sama dengan BPBD, kami juga sedang dalam proses untuk kemudian membangun posko-posko yang ada di daerah-daerah tertentu ya, Mas Radi. Oke. Masyarakat tentunya bisa bisa mendapatkan info ini, bisa bertanya karena paling mudah adalah dapat bertanya ke SPBU terdekat. Oke, SPBU, ya. BBM. Baik, ada SPBU dan BPBD yang bisa ditanyakan juga ya, kapan BBM di daerah tertentu bisa tersedia, begitu ya Pak Robert ya? Baik, terakhir Pak Robert singkat saja, kira-kira days of inventory-nya, berapa lama ketahanan stok ini bisa dijaga di wilayah-wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera bagian utara ini? Baik, sampai saat ini stok BBM yang tersedia di Pertamina untuk wilayah baik Aceh, Sumatera Utara khususnya ataupun Sumbar yang terdampak ini dalam kondisi yang cukup. Oke. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, justru kami menghimbau bahwa masyarakat tidak perlu melakukan panik buying, apalagi kemudian seperti informasi yang beredar di media juga kami melihat bahwa bensin ataupun BBM ini dijual kembali oleh masyarakat dengan harga yang cukup tinggi. Ada yang mengambil keuntungan di kondisi seperti ini gitu ya? Betul sekali, ini sangat disayangkan dan kami menghimbau tentunya BBM ini digunakan tidak saja untuk keperluan sehari-hari dari masyarakat untuk beraktivitas di sana, tapi juga digunakan untuk alat berat dan alat transportasi untuk mendistribusikan bantuan dan BBM itu sendiri. Ya. Sehingga harapannya ini dapat dijaga, dapat aman pendistribusiannya, tidak ada penjarahan, sehingga semua masyarakat terdampak dapat mendapatkan bantuan baik BBM maupun bantuan makanan dan lain-lain yang cukup. Baik, terima kasih Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga, Pak Robert M.V. Dumatubun, dan informasi yang Anda sampaikan pasti akan sangat berguna bagi mereka yang terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Terima kasih Pak Robert, selamat petang.